Buat teman-teman yang masih duduk di bangku SMA atau mungkin baru mau masuk SMA, I'll tell you something that you might do, so teman-teman nggak akan menyesal di kemudian hari. Hai, aku Suci dari S for Success, and S in my name stands for success. Channel ini ngebahas semua hal yang diperlukan untuk jadi sukses. Khusus untuk kamu yang ingin sukses, subscribe dan nyalakan notifikasinya sekarang. Yang pertama, socialize more. Jadi buat temen gue yang dulu pernah nyuruh gue main, well, congratulations, you're correct and I know kinda regret it. Believe me, relasi adalah aset penting yang wajib banget kamu punya. Ketika kamu keluar SMA dan menghadapi masa depan, entah itu kamu bekerja atau mungkin melanjutkan pendidikan ke bangku kuliah, punya relasi akan sangat mempermudah kamu. Dan kunci mendapatkan relasi adalah apa? Benar, bersosialisasi. Ini adalah sesuatu yang tidak aku lakukan dengan benar pada saat masa SMA. Meskipun gak separah waktu aku SMP, tapi sikap introvert aku membuat aku membutuhkan lebih banyak waktu untuk dekat dan nyaman untuk ngobrol dengan orang lain. Dan ya itu ngaruh banget dengan kenalan dan relasi yang aku punya. Well, I know, untuk punya relasi kamu nggak perlu benar-benar dekat dengan orang itu. Tapi dulu aku belum bisa menghandle small talk dengan baik. Well, aku pikir ini adalah masalah semua orang introvert. Mungkin nggak semua, tapi untuk kamu introvert yang mungkin belum berkembang, belum mengembangkan dirinya, berurusan dengan small talk bisa menjadi sesuatu yang merepotkan. But believe me, small talk is not that bad. Terkadang sesekali kita perlu untuk ngobrolin hal-hal receh dan ya basa-basi nggak jelas gitu untuk mempertahankan hubungan kita dengan orang lain. Jadi ya selama masih di SMA, saran aku sih perbanyak aja relasi kamu. Kamu bisa gabung OSIS, bisa gabung ekstrakurikuler, dan mungkin hal yang lainnya. Kamu perlu kenalan dengan banyak orang, kenal kakak-kakak kelas, adik-adik kelas, dan kalau mau ekstrim sih deketin gurunya. Mungkin bakal ada yang nyinyir sih ya, tapi menurut aku itu bukan masalah besar kok, karena ya it's for your own good. Masa depan kamu itu ada di tangan kamu, dan kamu yang akan menghadapi masa depan kamu, bukan teman-teman kamu. Jadi mungkin ini akan sulit dipraktekkan, tapi mudah sekali diucapkan, tapi tetap akan aku ucapkan ya, jangan dengerin apa kata orang. Kedua, got into competition. Dulu waktu aku SMA, perlombaan di sekolah aku tuh banyak banget, karena sekolah aku tuh termasuk sekolah yang aktif untuk mengirim siswa-siswanya berkompetisi di luar sekolah. Dan biasanya yang ngadain event itu adalah universitas-universitas. Nah, tapi dari sekian banyaknya kompetisi, gak ada satupun yang aku ikuti. Dulu sih aku mikirnya gini, udah cukup tahu diri aja, biarin aja lah ikut si JU1 kek atau JU2 kek, gue untuk hero aja. Tapi sekarang setelah aku pikir lagi, sebenarnya saat itu aku tidak sedang sadar diri, tapi rendah diri, alias low self esteem, dan mungkin sedikit pesimis. Sebenarnya join into competition, kalah ataupun menang, bisa membawa kamu banyak sekali benefit. Kalau menang, kamu akan bisa dapat banyak hal, prestasi, kebanggaan diri, sertifikat. Nah, si sertifikat ini yang penting banget di masa depan kamu, karena kamu bisa apply banyak hal dengan sertifikat ini. Kamu bisa apply beasiswa di univ kamu di dalam negeri, atau kamu bahkan bisa coba apply beasiswa ke luar negeri. Ini tuh wow banget kalau kamu punya sertifikat ini. Nah, sekarang kalau misalnya kasusnya kamu kalah, kamu jadi bisa belajar untuk mengembangkan diri. Kamu jadi punya kesempatan untuk belajar bahwa kegagalan itu ya bukan segalanya. Justru gagal itu adalah batu loncatan supaya kamu bisa mencoba dan mencoba lagi sampai kamu jadi yang terbaik. Kamu juga belajar untuk trust yourself, dan sumpah menurut aku tuh orang yang percaya pada dirinya sendiri, pada kemampuan dirinya sendiri adalah orang yang benar-benar keren banget. Karena dia bisa melawan semua pikiran-pikiran negatif di kepalanya. Dan I know nowadays overthinking itu sesuatu yang sudah sangat biasa gitu, dan I think semua orang ngalamin overthinking. Belum lagi kalau perlombaannya dalam bentuk kelompok, kamu bisa belajar bagaimana sih caranya bekerja dalam sebuah tim. Kamu belajar untuk menurunkan ego, dan kamu mungkin akan belajar untuk menyadari bahwa terkadang kamu tidak perlu bersinar untuk menjadi berhasil. Kamu hanya perlu mensupport seseorang untuk bersinar, dan kamu akan kena getahnya. Dan filosofi berkompetensi dalam tim ini bisa banget kamu terapkan di kehidupan
masa depan nanti. Entah kamu misalnya bekerja dalam tim di sebuah perusahaan, atau mungkin kamu punya bisnis dan membangun tim sendiri. Itu bisa banget sih. Learn seriously so I can enroll universitas in overseas. Tugas anak SMA ngapain sih? Ya belajar. Tapi aku tahu sekarang ini banyak banget distraksi yang bikin kita tuh bisa fokus untuk belajar gitu. Selalu aja ada gangguan. Gadget sih sumber gangguannya biasanya. Tapi di luar gadget ada hal-hal yang bisa mendistraksi kita dalam hubungan sosial, misalnya hubungan pertemanan atau hubungan dengan guru misalnya, atau yang lebih ekstrim, hubungan dengan lawan jenis. Ada juga distraksi dari diri sendiri berupa internal problem yang biasanya ketika SMA ini memang masanya untuk kita menyelesaikan masalah ini, kayak misalnya pencarian jati diri, terus bergelut dengan misalnya self doubt, self love, dan masih banyak hal. Bahkan hobi kita pun kadang bisa mendistraksi. Misalnya kita terlalu larut dalam anime atau K-pop atau film atau musik. Meskipun dalam kasus hobi ini aku pikir kalau misalnya kita berniat menjadikan hobi kita sebagai passion dan benar-benar serius menggelutinya, dan ya mungkin gak ada masalah sih. Tapi tetap aja dari sekian banyak hal yang aku harap aku lakukan saat SMA, salah satunya adalah belajar dengan serius. Tidak perlu lah larut-larut dalam drama pertemanan aneh-aneh atau bahkan drama percintaan. Tapi ini bukan berarti kita harus fokus belajar dan mengabaikan lingkungan sekitar ya, karena ini bakal bertentangan banget dengan sosialisasi dan membangun relasi yang tadi aku jelaskan di awal. Hanya saja aku harap aku bisa belajar dengan serius tapi santai tapi serius, gitulah. Serius dalam belajar bisa memberikan kamu banyak benefit. Salah satunya adalah kuliah di luar negeri. Kenapa aku bilang gitu? Karena dulu impian aku adalah aku bisa kuliah di luar negeri. Dan di luar benefit fisik yang bisa kamu dapatkan dari serius belajar, kamu juga bisa mendapatkan manfaat dalam hal pengembangan diri, yaitu persistensi. Karena nowadays people got distracted pretty easily, including me.